dengan teman kakak kan. Iya betul. Saya mau bertanya kakak bagaimana tugas akhirnya kakak akhir-akhir ini. Tugas akhir-akhir ini kalau sekarang alhamdulillah sudah kembali seperti biasa. Sekarang saya punya tugas akhir itu lagi sama dosen pembimbing, masih diperiksa. Kalau komunikasi dengan kakak teratur dengan dosen pembimbingnya kakak? Teratur, saya biasa hubungi itu pagi. Kalau misalnya pagi, kalau kemarin pagi ketemu, cuma kalau saya mau ambil ulang saya punya proposal, kalau sudah selesai direvisi itu saya chat tadi, katanya beliau masih di luar. Kakak merasa mendapat dukungan dari dosen pembimbingnya kakak? Kalau dosen yang pertama ini ya dapat, karena dia bilang namanya mahasiswa akhir kan, buat kita di perantau, dia bilang ya cuma dibilang ya mental itu dikasih kuat, dikasih aman, jangan pikirkan dulu yang lain. Dapat juga terus terkait dengan yang tugas akhir itu apa yang saya angkat, yaitu dibilang menarik karena dilihat di kampungnya saya itu pendidikannya bisa dibilang bagus, cuma untuk pengetahuannya dorang terhadap pembagian harta warisan ini masih minim sekali. Jadi dibilang bagus untuk diangkat. Baru pertama kali ada yang mengajukan judul. Berarti bukan punya kakak masih. Kalau untuk pendidikan di sana banyak yang sarjana, banyak yang S2, cuma untuk di bagian pelosok terkait dengan pembagian harta warisan ini masih banyak yang masih bisa dibilang minim sekali. Baru Kak, kalau kakak rasa apa saja tantangan kakak dalam proses pembimbingan dan dosen pembimbing kakak? Tantangan, kalau bilang tantangan tidak ada, cuma kayak biasa dosen itu komunikasinya itu saja. Kalau macam di chat itu biasa jam sekian di chat, nanti jam 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian baru dibalas. Kalau tidak nanti misalnya hari ini saya chat kan, dia bilang masih di luar. Saya tunggu balasan, saya tunggu chat dari orang lagi, tidak ada, nanti besok lagi bagus. Agak sulit di waktu karena orang dokter kan, jadi sulit untuk ketemu. Kakak rasa perlu inisiatif dalam mencari solusi kayak tambahan informasi karena waktunya pembimbingnya kakak bimbingan. Sebenarnya sih cuma bagaimana, tidak bisa dipaksakan juga. Dan kalau saya mungkin kalau ketemu dengan dosen-dosen lain saya juga kalau ditanya apa judulmu ini, oh ya nanti itu pasti pembagiannya itu begini. Tapi kalau untuk bagaimana ya, saya biasa mau chat malam cuma saya takut juga mengganggu waktu. Jadi kemarin tuh saya cuma telepon, saya chat dulu, kalau tidak diangkat saya tidak dibalas saya telepon. Berarti kakak ke dosen lain gitu? Tidak juga lari ke dosen lain, cuma dosen lain kalau bertanya saya jawab, kalau tidak. Kecuali saya hubungi terus saya belum pernah ketemu sama sekali, dan saya bisa ketemu langsung dengan ketua prodinya saya, mungkin minta ganti pembimbing. Tapi tidak, karena masih beliau masih balas saya punya chat, masih ketemu, dan sekarang saya punya proposal dengan dia. Berarti masih bisa ya? Masih bisa. Kakak sudah pernah kayak mengerjakan tugas akhir bersama teman-teman kakak begitu? Tidak pernah. Hanya sendiri. Kakak tidak mencobanya? Tidak. Kenapa Kak? Saya bukan tidak mau mencoba, cuma karena gimana, saya lebih suka sendiri. Karena kalau pikirannya saya kalau banyak-banyak itu paling jadi cerita. Tidak, saya sendiri. Saya pernah kerjakan, saya punya proposal dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Kakak sendiri. Berarti kakak kalau mengerjakan begitu sendiri, tidak butuh teman? Bukan tidak butuh teman, cuma
bukan tidak butuh cuma kalau tinggal mau bertanya-tanya saja ini kalian di bagian sini nih dia harus bagaimana, kalau ini mungkin saja kalau untuk duduk sama-sama Kalau kakak masih nggak bisa nambah teman-teman kakak sisa ada banyak. Kalau dari teman-teman bekasi dukungan tetap apa ada dukungan, cuma yang kayak tadi saya bilang kalau mau duduk sama-sama dukungan emosi ada kan? itu yang bilang kayak cuma dibilang semangat pokoknya jangan putus asa, masih panjang juga masih semester begini, jadi tidak yang ih cepat harus Kakak rasa lingkungan sosialnya kakak dan pertemanan berpengaruh terhadap tingkat stres yang kakak alami? menurut saya sama sekali tidak berpengaruh. Pertemanan itu memang kayak macam awal-awalnya dekat, ujung-ujungnya menjauh, saya kayak biar saja karena saya juga orangnya bodoh amat, jadi saya kayak ya sudah kalau masih bisa sendiri kenapa harus dengan teman. Kecuali yang kayak macam sudah dekat sekali, sudah sama-sama tiba-tiba menghilang begitu, saya butuh bantuan dia tidak bisa, itu mungkin berasa juga, tapi Biasa saja. biasa saja, Tidak berpengaruh. sama sekali tidak berpengaruh. Oh iya. Kakak pernah mengalami stres Pernah, tapi ya manusiawi tuh bilang manusia mahasiswa akhir itu mustahil tidak stres dengan yang apalagi kalau dapat pembimbing yang sudah. faktor utama kalau kakak stres begitu, apa faktor utama yang membuat kakak stres? Kayak bingung ini mau dibikin bagaimana lagi, sudah dibikin begini masih tetap salah, jadi baru mau ketemu susah. Berarti itu saja faktor utamanya dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu sama dosen pembimbing, tapi tidak bisa dianu juga kalau orang sibuk kan, Iya. kecuali tidak pernah ketemu baru. Caranya kakak mengatasi stres yang muncul itu kak, kayak dosen pembimbingnya kakak tidak ada respect. Gimana? Saya orangnya bukan yang kayak melampiaskan sesuatu begitu, tidak. Ya paling kalau tidak dibalas ya kecewa sih kecewa, sakit hati jelas, sudah ketemu lama-lama kita di kampus berjam-jam. Tidak ada, saya kayak sama saya mungkin besok ketemu, tidak yang kayak ini bagaimana kenapa tidak ada. Kalau dosen bilang besok ya sudah saya pulang besok. Biasa saya tidak langsung pulang ke rumah, masih dengan temanku dulu mungkin di kosnya, apa kayak rehat-rehat begitu saja, Ceritain teman. habis itu sudah pulang. Itu kak, kalau caranya kakak mengatur waktu antara tugas akhir dengan kakak sementara kegiatan lainnya begini, kegiatan luar. Yang saya prioritaskan, yang saya utamakan duluan ya ini bimbingan. Jadi saya kalau macam ada pertemuan biasa ditanya, kayak kita kemarin kan tanya ada jam begini, saya bilang iya, tiba-tiba saya harus ketemu dengan dosenku dulu. Jadi ya kak, lepas dulu. Jadi saya bukan sama-sama prioritas, cuma ada yang lebih penting kok, jadi saya harus ketemu dulu dengan dosen. Kalau sudah ketemu ya sudah baru saya pergi lagi ke tempat yang lain. Nggak cuma kendala waktunya kakak saja, waktunya dosen juga. Jadi saya sudah 2 minggu lebih tidak jualan, karena saya bilang kasih selesai dulu, saya sempro mungkin baru saya jualan. Itu pun belum tentu, mungkin habis sempro langsung revisi, minta surat penelitian, saya mau pulang. Oh kakak mau pulang dulu, refreshing. Refreshing dulu kakak. Saya butuh mamanya saya butuh mamaku. Iya, kalau di begini butuh mama. Kayak tidak bisa Dukungan orang kayak tua. baru nafsu. Kalau saya itu saya lupa, yang kalau saya stres kayak berpengaruh sekali itu Iya. nafsu makan gitu turun. Kalau belum selesai satu itu Iya. bisa 2 hari belum selesai, saya bisa tahan tidak makan 2 hari, yang penting saya minum. Paham. Jadi kalau dosen tidak terus pembelinya kakak tidak balas chat begitu. Ya paling saya cuma beli minuman atau beli snack. Kalau bilang makan berat kayak tidak masuk di leher. Tidak berpengaruh dengan kesehatan kakak.
alhamdulillah sih untuk belakangan ini Kak. Aman-aman saja. Aman-aman saya atau belum dirasa. Saya tidak tahu ya, kalau saya rasa biasa-biasa saja, cuma kemarin dulu mungkin pokoknya saya sakit perut mau buang air tapi saya bilang tidak, saya tunggu dulu dosenku ini. Saya tunggu sampai saya bawa makan, mungkin karena gas udah tertumpuk di dalam. Iya. Saya punya perut tuh bergetar, kayak apa ya? Sudah mah. Kayaknya mungkin kayak orang lapar mau bunyi perut tapi tidak keluar bunyinya, cuma bergetar saja di dalam. Iya. Itu saya rasa. Tapi padahal di situ saya sudah makan 2 kali lagi saya makan. Cuma mungkin tunggu dosen ini karena saya rasa kencing saya tahan. Iya. Saya rasa mau buang air saya tahan, takutnya tak lewat dan Iya. Bisa. sedangkan kemarin tuh dia bilang saya sudah di ruangan dosen. Pas saya lihat dia lewat, saya itu sementara makan somai. Kakak lepas. Saya lepas langsung, saya bilang saya ke atas dulu. Sedangkan itu mas somai baru saya bayar, mas saya ke atas dulu nanti pulang baru saya bayar. Tapi disambut dengan baik tuh kalau Iya, dia duduk salim duduk, dia buka saya punya. Sebenarnya sudah mau di ACC. Iya. Cuma dia bilang saya baca dulu ya, takutnya dengan dosen pertama, dosen selanjutnya nanti dia bilang saya tidak baca. Iya. Sudah dibaca dulu, makanya saya masih menunggu sekarang. Dosen pertama. Kan kalau bimbingan itu kita bimbingan duluan dengan dosen yang kedua. Oh. Kan pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, yang di bimbingan pertama sekali itu dosen kedua. Dosen kedua. Berarti kendala waktunya dosen itu yang Waktu juga waktunya dosen sih kan waktunya. iya waktunya kakak bisa atur waktu lebih prioritaskan dosen pembimbingnya kakak. Waktu itu dia bilang ketemu kita jam 10. Saya di kampus itu setengah 10 saya sudah dulu di kampus. Baru dosennya tepat waktu 10.19 semua lumayan. Tunggu, tapi untungnya ada saya punya adik tingkat juga, ada yang teman angkatanku juga belum selesai, jadi terus jalan sama-sama. Jalan bikinnya juga dan teman. Karena orang juga belum selesai kan, baru ada juga yang kemarin baru baru bimbingan pertama juga. Yang pertama. Jadi yang tidak stres cuma bukan sampai depresi. Masih stres. Masih stres, belum depresi, sedikit lagi. Jangan. Karena ini begitu sudah namanya mahasiswa akhir. Sedangkan yang bayar orang saja masih pusing. Kayak joki proposal. Iya. Masih pusing. Aku diam kerja. Karena bisa dibantai sama anu. Bagus kalau langsung diterima, kalau tidak diterima berarti harus bikin ulang ujian ulang. Susah. Begitu saja. Kendala waktunya dosen itu. Sudah Kak, sekian saja dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kakak.